Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kabar baik bagi kalian semua. Saya ucapkan pada pagi hari ini Pak Guru mau menerangkan tentang materi bersuci atau toharoh. Tetapi sebelum Pak Guru menyampaikan materi, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Monggo Pak Rafiq sebagai ketua kelas bisa dipimpin untuk doa pada pagi hari ini. Siap di tempat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semua, sebelum proses pembelajaran dimulai, Pak Guru absen dulu. Karena jumlah peserta didiknya dalam kelas ini hanya 11, Pak Guru sudah hafal ini yang tidak hadir. Ini yang tidak hadir Pak Nurholis saja ini ya. Kemana? Masih di luar atau dari pagi sudah nggak masuk? Pak Rafiq, tolong Jajan, Pak. Oh, masih jajan. Oh ya, dulu sebentar Ya, lagi Pak. suruh masuk Pak Kolis. Pak Kolis. Lambat Pak. Kemudian, oh ya, nggak apa-apa. Silahkan duduk pada tempatnya. Untuk materi bersuci, langsung saja anak-anak. Pada materi bersuci, peserta didik harus mampu memahami bersuci dengan benar. Sikap hidup bersih dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, toharoh atau bersuci, kita itu harus bisa mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Toharoh, suci apa saja yang harus kita kerjakan pada kehidupan sehari-hari? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersih atau suci badan kita, suci atau bersih dari tubuh kita. Kalau bersih, lanjut ya ke materi selanjutnya. Tolong disimak PowerPoint-nya. Pengertian bersuci toharoh dari hadas kecil dan hadas besar itu bisa dilakukan dengan berwudu untuk menyucikan dari hadas kecil. Dari hadas besar kita bisa menyucikan dengan cara mandi. Kemudian suci dari tubuh, agar tubuh kita suci, itu kita bersihkan dengan air, menggunakan sabun, cuci tangan, sabun mandi, itu boleh. Kalau suci tubuh kita, agar suci tubuh kita itu kita kerjakan dengan cara mandi. Ya. Mandi pastinya kalian kerjakan menggunakan apa anak-anak? Kalau mandi menggunakan air. Kalau menggunakan bersuci dengan menggunakan debu, itu namanya apa? Tayamum Pak. Ayo. Tayamum Pak. Tayamum Pak. Pinter. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan debu itu dinamakan tayamum. Kalau menggunakan air itu dinamakan wudu. Jadi wudu itu menggunakan air dengan cara berurutan. Oh, tidak boleh dibolak-balik. Maksudnya dibolak-balik itu gimana toh Pak Guru? Kita melaksanakan wudu itu harus tertib
Itu lihat pada gambar yang ditampilkan Pak Guru, ada kan gambar ketika kita melaksanakan wudu. Yang pertama, kita mencuci tangan, kita bersihkan sela-sela jari kita yang nampak kotor. Biasanya di ujung kuku itu ada kotoran yang masuk, kita bersihkan, kita sucikan. Kemudian berkumur, itu kita sucikan mulut kita dari makanan. Ketika kita makan biasanya kan ada yang masuk di sela-sela gigi kita. Kita gunakan dengan cara berkumur. Kemudian lubang hidung, kalau ada kotoran kita bersihkan dengan membersihkannya menggunakan air. Terus itu kalau berkumur, kalau mencuci jari-jari tadi itu hukumnya wajib atau sunnah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sunnah, Pak. Pintar. Pak Horis ini pandai sekali, belajar TPQ-nya di mana ini ya? Pintar. Jadi wudu itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Jadi kalau wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah itu boleh kita tinggalkan dengan alasan air sucinya terbatas atau kurang. Jika kita gunakan untuk melakukan sunnah itu bisa kita tinggalkan. Kalau sunnah itu apa? Saya tanya sekarang ke Bu Muzayanatul. Apa? Kalau sunnah? Sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak, Pak. Pintar. Jika kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, kita juga tidak akan mendapatkan dosa. Pintar Bu Musayana dan Nurholis. Pintar. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau membasuh muka itu kategori wajib apa sunnah? Bu Laili. Ayo Bu Laili. Nggak tahu saya, Pak. Ya mesti wajib toh, Pak. Oh iya, pintar. Yuk, harus Betul, pasti Pak. jawab, tidak boleh berangan-angan ya. Karena itu salah satu, kenapa wajib? Itu salah satu dari rukun, Pak, gitu seharusnya. Saya belum tahu loh, Pak. Oh iya, Kak. Tetapi kita kan diwajibkan kan, karena umat Islam kita diwajibkan belajar sejak dini. Jadi belajar itu tidak dilakukan saja di sekolah, tetapi juga belajar di rumah itu juga harus dilakukan. Boleh di pondok, boleh di taman belajar Al-Quran di dekat-dekat rumah, di musola atau di mana saja boleh. Ini tentang cara membersihkan najis hadas kecil ya sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Kemudian kalau membersihkan tubuh kita itu dengan mencuci kaki. Mencuci kaki itu juga salah satu hal yang bisa membersihkan tubuh kita. Mencuci tangan itu juga hal yang bisa membersihkan tubuh kita. Kemudian kalau membersihkan badan kita itu dengan cara mandi. Mandi diawali dengan gosok gigi, memakai sabun, mandi agar tubuh kita menjadi wangi. Kalau sesuai anjuran agama Islam, ketika kita mandi, itu yang kita basuh apa dulu? Siapa yang bisa menjawab? Nanti nilai rapot akan saya tambah plus. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba Pak Lukman. Iya, Pak. Kalau ya ini secara lesan ya soalnya. Pak Guru langsung jawab, nanti kalau mendapat Pak Lukman bisa menjawab, Pak Guru kasih nilai plus untuk bahan pertimbangan rapot. Ya. Iya, Pak.
sunnah ketika kita mandi itu yang dibasuh apanya dulu? Yang dibasuh adalah rambutnya dulu, Pak. Wah, kok rambutnya dulu? Salah itu Pak Lukman. Bukan Apa, Pak? rambutnya dulu, tapi harus kakinya dulu. Oh iya Pak, karena apa? Ketika kita membasuh rambutnya dulu, ditakutkan, kadang kan ada kan orang yang jatuh atau kecelakaan di kamar mandi, tiba. Biasanya orang tersebut membasuhnya dari rambut, sehingga otot-otot saraf dalam tubuh kita itu kaget, sehingga kejang, akhirnya yang bersangkutan jatuh. Kalau menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kita basuh itu kaki kita dulu. Ya, paham anak-anak? Paham, Pak. Penjelasan Pak Guru? Iya, Pak. Iya, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham. Bentar Saya lagi pulang, Pak. saya ulangi lagi ya, saya evaluasi lagi materi pada pagi hari ini. Jadi toharoh atau bersuci dari hadas besar dan hadas kecil itu bisa dilakukan dengan cara satu, dari hadas kecil, hadas besar itu dengan cara berwudu, mandi, dan yang lainnya. Sebelum Pak Guru membagikan lembar kerja tugas, adakah yang ingin bertanya? Tanya, Pak. Oh ya, monggo Pak Inur Rafiq, silahkan. Apa yang perlu ditanyakan? Berkumur sebelum wudhu pakai debu boleh, Pak? Oh ya gak boleh. Gak boleh, nanti enggak, hasilnya tidak bersih, malah kotor semua. Jadi kalau berkumur itu hanya kalau berkumur itu hanya boleh memakai air, tidak boleh memakai debu, ya. Apa usahanya yuk Pakai air pulang, teh Pak? boleh, Pak. Apa Bu Musa? Pakai air teh. Boleh ditelan lagi tapi ya. Karena kalau dibuang mubazir, teh itu kan langsung minuman. Usahanya pulang, Pak. Gimana Pak Lukman? Pulang, Pak. Capek, Pak. Pulang. Ya. Oh ya, saya ulang dari depan. Jadi bersuci yang ditanyakan Pak Rafiq tadi, berkumur apa boleh, memakai debu tidak boleh. Kalau memakai debu itu hanya tayamum. Tayamum pun kalau memakai debu yang diusap itu hanya 3. Tangan, kanan dan kiri, kemudian muka. Caranya bagaimana? Caranya yang seperti Pak Guru tunjukkan. Jadi telapak tangan kita tempel pada Tangan lengan. ya pada tembok atau pada dinding yang ada unsur debunya. Setelah kita tempel, tangan kita kemudian kita ginikan. Ya Pak nih ya Pak Guru, kalau menjelaskan digedukkan ya, agar sebagian debunya itu ada yang jatuh. Ditepukkan, Pak. Gimana? Itu apa, Pak? Digedukkan apa? Ya bahasanya apa ya kalau digedukkan itu ya? Ditepuk, Pak. Oh ya, tapi tepuknya jangan gini, tepuknya hanya ujung tangan kita ya. Duk gitu saja, kemudian kita tempel begini, kemudian begini. Muka juga gitu, kita tempelkan dinding atau benda yang ada debunya, kemudian digedukkan lagi. Ya ini bahasanya Pak Guru ya. Tapi intinya kalian semuanya paham. Ya, berarti digedukkan lagi, kemudian diusapkan ke muka kita. Loh Pak, kakinya tidak usah. Tidak usah, nanti repot ya. Kalau menggunakan air, kita harus tertib dari muka sampai ujung kaki. Paham Pak Ainur Rafiq ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Karena waktunya sudah habis, lembar kerja Pak Guru yang berikan tadi,
tolong dikerjakan di rumah. Boleh dibantu ibu, boleh dibantu kakak, boleh dibantu mas, boleh dibantu tetangga. Yang penting dikerjakan. Besok pertemuan depan Pak Guru evaluasi kembali. Lembar kerja yang kalian kerjakan. Paham? Paham, Pak. Kalau dirasa sudah cukup, paham semua, pembelajaran pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.